Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita akan mendengarkan khutbah nikah yang akan diberikan oleh yang terhormat Bapak Ustadz Dr. Anas Haji Budantoy. Kepada beliau kami persilakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nikahu min sunnati faman ragiba an sunnati falaysa minni. Al-hadis rawi. Apakah di Surabaya tidak ada gadis? Banyak kan? Banyak, bahkan mungkin banyak yang lebih dari Teh Yayu dalam segala hal. Begitupun Teh Yayu di sini tidak kurang jejaka pemuda yang mungkin lebih dari Ananda. Tapi kenapa jauh-jauh dari Surabaya dan dari Bandung Barat ini kemudian menyatu? Itu semua karena izin Allah. Itu semua karena qadar Allah. Nah, jika tertanam dalam diri Ananda keyakinan, keimanan bahwa Ananda berdua disatukan oleh Allah, maka jika terjadi sesuatu dalam rumah tangga Anda berdua, maka semuanya akan dikembalikan kepada yang maha mengatur, yang menjodohkan Anda berdua, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan menyalahkan siapapun, karena yakin semuanya karena kehendak iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini modal dasar berumah tangga. Kan suka ada ya, ketika dalam rumah tangga ada masalah, lalu yang disalahkan siapa? Orang tua. Dan oleh bapak dijodohkan, oleh ibu dijodohkan, padahal semuanya dijodohkan oleh Allah. Lalu yang kedua yang tidak kalah pentingnya, Ananda, Al-Fikri dan Teh Yayu, modal operasional. Apa modal operasional berumah tangga supaya sakinah mawaddah warahmah penuh dengan keberkahan? Oleh Allah sudah ditunjukkan dalam Al-Quran. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 4 dan ayat ke-24. Apa itu? Ketika Allah menyebutkan mahar, Ananda sudah menyiapkan maharnya? Sudah, alhamdulillah. Nah, Ananda, Al-Fikri dan Teh Yayu, Allah menyebut kata mahar dalam Al-Quran itu dengan 4 istilah. Pertama sodukot, 2 nihlah, 3 uzur, dan keempat adalah faridoh. Apa makna sebenarnya dari 4 istilah yang Allah sebutkan untuk kata mahar? Ini sejujurnya kata para mufassirin sebagai petunjuk hidayah terbaik dari Allah, modal operasional untuk berumah tangga mencapai sakinah mawaddah warahmah. Wallahu a'lam mana yang sebenarnya seperti apa. Sodukot, kata pertama istilah mahar. Sodukot itu arti asalnya adalah pemberian dari yang lebih kepada yang kurang. Makanya kita mengenal istilah sodakoh. Jadi sodakoh dari yang lebih kepada yang kurang. Tapi kenapa kata mahar oleh Allah disebut dengan istilah sodukot? Sodukot itu asal artinya, asal akar katanya dari sidkun. Sidkun itu maknanya jujur. Jadi ketika nanti Ananda menyerahkan mahar, awal pemberian dari seorang suami kepada istri, itu sebenarnya simbol tanda bahwa Al-Fikri siap menjadi suami yang jujur. Siap Ananda menjadi suami yang jujur? Kenapa kata mahar oleh Allah disebut kata sikun sebukon? Karena jujur itu saat ini begitu mahal. Dan jujur itu adalah sebuah kemuliaan. Sulit dalam hidup saat ini kita mencari orang yang jujur. Kebanyakan sekarang ini umumnya orang pandai berdusta. Salah satu rumah tangga akan menjadi neraka bila di dalamnya diisi dengan dua pasangan yang suka berdusta. Kenapa jujur itu mahal dan mulia? Karena Rasul sudah menjanjikan hal yang terbaik. Di hadis Bukhari Muslim Rasul mengatakan, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdil birri wa innal birra yahdi ilal jannah." Jadi jujur itu ujungnya surga. Kenapa Rasul berani mengatakan baiti jannati, rumahku surgaku? Karena kapan Rasul berdusta? Hidup Rasulullah SAW bersama para istri itu dibangun dengan kejujuran. Sebaliknya Rasul mengingatkan wa iyyakum wal kadziba fa innal kadziba yahdil fujur wa innal fujur yahdi ila nar. Rumah tangga akan menjadi sebuah neraka bila kedua pasangan atau minimal salah satunya hidupnya, karakternya, sifatnya tidak jujur alias suka berdusta.
Jadi nanti kalau sudah berumah tangga jangan ada uang selingkuh ya, uang yang didasari ketidakjujuran, apalagi selingkuh yang lain. Ananda siap jujur? Yang kedua, Ananda, kata mahar oleh Allah disebut dengan kata nihlah. Nihlah itu artinya lambang keridoan, kerelaan. Saya yakin Ananda ketika bertaaruf dengan Teh Yayu yang ditampilkan kan yang baik-baik ya, betul, jujur ya, kan yang mau jujur tadi tidak pernah kan menampilkan yang buruknya ya. Tapi yakinlah nanti kalau sudah berumah tangga, karakter aslinya, sifat aslinya, tabiat asli baik, Fikri maupun Teh Yayu akan nampak. Oh ternyata istri saya itu matre. Oh ternyata istri saya itu tidak baik. Kata-katanya, sikapnya itu akan nampak setelah berumah tangga. Coba tanya para orang tua kita, setelah berumah tangga nampak, oh geningan istri saya itu begini begitu, yang buruk-buruk itu akan nampak. Tapi ketika ta'aruf saat ini pasti Ananda Fikri melihat Teh Yayu itu segala-galanya, yang baik-baiknya. Begitu pun Fikri yang ditampilkan selama ini pasti yang baik-baiknya kan ya gitu. Tapi setelah berumah tangga yakinlah semuanya akan nampak, tabiat aslinya, karakter aslinya, sifat aslinya akan nampak. Nah, kenapa kata mahar itu oleh Allah disebutkan kata nihlah? Ananda harus rela menerima kekurangan pasangan. Kelebihan harus disyukuri, tapi kekurangan jarang orang siap. Nah, Ananda siap menerima kekurangan Teh Yayu? Nah, itu yang pokok. Kelebihan syukuri, kekurangan harus diterima dengan kesabaran. Tidak mungkin Allah menjodohkan Ananda dengan Teh Yayu jika tidak ada pada Ananda kelebihan yang ada kekurangan pada Teh Yayu, dan itu sebaliknya. Nihlah yang kedua. Yang ketiga, Ananda, Allah menyebut kata mahar itu dengan kata ujur. Ujur itu jamak taksir dalam istilah bahasa Arab dari kata ajrun, artinya penghargaan. Dalam rumah tangga biasanya yang salah satu menjadi friksi, cekcok, rame itu karena satu sama lain tidak bisa saling menghargai. Nah, ketika kita dihargai akan senang dan bahagia. Oleh itu Fikri harus siap menghargai istri, begitupun seorang istri harus siap menghargai seorang suami. Terutama biasanya yang paling pokok dalam urusan nafkah. Fikri datang capek bekerja, berkeringat datang ke rumah lalu menyerahkan sejumlah nafkah. Istri tidak siap menerima karena tidak sesuai dengan harapan. Jika tidak menghargai, apa yang akan muncul? Terbayangkan kata-kata yang tidak baik. Bukannya berterima kasih, menghargai segala upaya yang sudah dilakukan. Begitu sebaliknya, Fikri suatu saat akan mendapati sesuatu yang tidak menyenangkan. Jika tidak dihargai, apa yang dilakukan oleh istri akan luar biasa. Contoh real Siti Aisyah dan Rasulullah SAW. Satu saat Rasulullah SAW meminta untuk dihidangkan air kopi. Siti Aisyah karena saking bahagianya yang diambil bukan gula tapi garam. Fikri bisa membayangkan kopi plus garam akan seperti apa rasanya. Tapi yang Rasul lihat bukan karena rasa kopi yang dicampur garam, tapi apa yang telah dilakukan Siti Aisyah. Beliau mengambil gelasnya, mengambil airnya, menanak airnya, dan segala macamnya, menyodorkannya, menghidangkannya. Itu yang Rasul hargai. Karena itulah kemudian menjadi sebuah kebaikan ketika saling menghargai. Yang terakhir, Ananda Fikri, kenapa kata mahar oleh Allah dijadikan sebagai modal untuk berumah tangga? Yang keempat adalah paridoh. Paridoh itu artinya kewajiban. Dalam rumah tangga yang pokok masing-masing berperan berfungsi sebagaimana mestinya. Jangan seperti dalam sinetron terbalik, dunia terbalik. Laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki. Kiamat gusto itu. Laki-laki menggendong anak, perempuan mencari nafkah, itu kiamat gusto. Kenapa kata mahar oleh Allah disebut dengan istilah faridoh? Karena masing-masing dituntut memerankan sebagai perannya. Suami jadilah suami, istri jadilah istri. Lakukan tugas peran fungsinya sebagaimana mestinya. Insya Allah dengan 4 modal operasional ini, rumah tangga siapapun termasuk rumah tangga anak nomor 2 akan mencapai apa yang disebut dengan barokah, sakinah, mawaddah, warahmah. Oleh karena itu, siapkan diri Anda berdua untuk melaksanakan apa yang telah Rasulullah SAW sampaikan, oleh Allah digariskan dalam Al-Quran. Insya Allah rumah tangga Anda berada dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, sekalipun akad nikah belum dilaksanakan,
secara pribadi saya ikut mendoakan rumah tangga Anda berdua sebagaimana Rasul mendoakan barakallahu laka wa baraka alaika wa jamala bainakum fi khairin. Mudah-mudahan rumah tangga Anda berdua senantiasa dalam keberkahan dari Allah, baik yang dihadapi sesuatu yang baik maupun yang buruk, dan yang paling utama mudah-mudahan Anda berdua wa jamala bainakum fi khairin disatukan oleh Allah dalam surga Allah dunia dan akhirat. Demikian, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.